Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan suara Atar. Kali ini saya akan menerangkan hukum merendahkan martabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qadiyat menyatakan, siapa yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengabaikannya atau menghubungkan kekurangan pada dirinya, keluarganya, agamanya, dan salah satu daripada kelakuan-kelakuannya, atau dengan sindiran dan menyamakannya dengan tujuan untuk mencela dan meremehkannya, atau mengurangkan kedudukannya, merendahkan dan mengabaikannya, maka orang tersebut sama dengan mencela. Merendahkannya, menyatakan atau mendoakan hal keburukan agar menimpanya, serta merendahkan dengan suatu daripada sifat-sifat kemanusiaan pada dirinya. Niscaya orang yang melakukan perbuatan dosa besar dan mesti dihukum bunuh. Ini merupakan pendapat yang disepakati oleh para ulama yang mengeluarkan fatwa semenjak zaman sahabat radhiyallahu anhu hingga ke zaman seterusnya. Asy-Syarqawi menyatakan dalam kitab Hasyiah Tahrirnya, di antara perkara-perkara yang menjatuhkan di dalam kekufuran ialah seseorang itu berkata, Nabi Shallallahu telah kalah peperangan, sekiranya ia bertaubat niscaya dilepaskannya, jika tidak bertaubat maka dihukum dengan dipenggalkan lehernya. Para ulama mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa tetap dihukum bunuh sebagai hukum had sekalipun dia bertaubat serta taubatnya diterima. Jika ia berkata, Nabi berpaling atau lari dari pertempuran atau bersembunyi atau umpamanya maka jelas hukum perkataan tersebut samalah seperti perkataan Nabi telah kalah peperangan karena sama dari segi pengertiannya. Merujuk pendapat Asy-Syaikh Ali Syabramalishi di dalam Syarah Mawahib, di mana beliau menerangkan perkara itu serta membuat alasan bahwa perkataan tersebut adalah sama dari segi membawa kekurangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haram hukumnya mengeluarkan perkataan yang merendahkan ketinggian martabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga merusakkan akidah sekalipun tanpa niat. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah merupakan contoh tauladan yang agung untuk mereka yang menghendaki Allah dan hari akhirat. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Juga di lain ayat Allah berfirman, kami meninggikan sebutan tentang diri engkau. Quran Surah Al-Insyirah ayat 4. Tersebut di dalam tafsir Qurtubi ditafsirkan ayat ini. Kami meninggikan sebutan tentang dirimu di kalangan para malaikat, di kalangan orang mukmin, di atas muka bumi, dan kami meninggikan sebutan tentang dirimu di akhirat dengan mengurniakan kedudukan yang terpuji dan derajat-derajat yang mulia. Siapakah lagi yang akan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkan kedudukannya ketika musuh Islam mencemar kehormatannya dengan tudingan yang biadab, sedangkan kita sebagai umatnya sendiri memandang remeh terhadap kemuliaannya. Salam atasmu ya Rasulullah dan keluarganya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari Suara Atar.